Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita sering kali mengalami dan menerima sesuatu yang datangnya daripada Tuhan, sehingga dalam keadaan-keadaan yang paling sulit sekalipun kita tetap kuat dan kita mampu bertahan. Beberapa waktu yang lalu dalam liburan para pengerja, kami sempat pergi mengunjungi Candi Borobudur. Tentunya sebagian dari kita tahu Candi Borobudur dan mungkin sebagian dari kita pernah ke sana. Dan kita bisa melihat bahwa candi ini berdiri begitu kokoh. Sekian ratus tahun candi ini berdiri begitu kokoh, diterpah angin badai dan mungkin gempa, tetapi candi ini terus bertahan. Ya, tapi tentunya satu kebanggaan yang besar harus dibarengi juga dengan hal-hal yang harus dikerjakan. Karena kalau dilihat dari keadaan, maka tentunya kalau candi itu tidak dijaga, maka untuk generasi-generasi ke depan mungkin kita hanya bisa menceritakan tentang keberadaan dari candi itu tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa pemerintah berusaha membatasi, pemerintah berusaha menjaga sehingga kelestarian dari candi itu bisa berjalan. Tetapi intinya di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada bangunan-bangunan yang cukup megah. Dan bagi kita zaman sekarang, kita juga mungkin terheran-heran bagaimana sebuah candi itu bisa dibangun di tengah-tengah keadaan pada waktu itu mungkin teknologi yang tidak cukup. Tetapi mereka bisa membangun dengan luar biasa sehingga apapun yang sementara terjadi tidak menggoyahkan candi itu. Maka hal yang sama juga tentunya bagi kita semua, bahwa dalam kehidupan kita seberapa jauh kita berjalan, seberapa jauh kita melangkah, tentunya kita pernah mengalami apa disebut dengan tantangan, apa disebut rintangan, apa yang disebut dengan ujian, cobaan. Tetapi seberapa besar kekuatan ujian dan cobaan itu, apakah sudah menggoyahkan kita? Memang benar Candi Borobudur sempat mengalami beberapa goncangan pada saat gempa di Jogja beberapa tahun yang lalu, sehingga ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki, perlu dibenahi, dan banyak hal yang harus dijaga. Dan tentunya kalau ke depan dengan gempa yang makin gede, tentunya apakah candi ini cukup kuat bertahan. Tetapi intinya di sini adalah bahwa kita bisa melihat candi ini masih bisa bertahan. Hal yang sama saya ingin katakan kepada saya dan saudara, bahwa kita pun harus bisa melakukan sesuatu yang baik bagi hidup kita, yang baik bagi pekerjaan kita, yang baik bagi pelayanan kita, yang baik dalam rumah tangga kita, sehingga kita bisa bertahan. Kita bisa melihat hari-hari baik kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu dapat kita wariskan kepada generasi kita. Generasi dapat bisa melihat kita bahwa orang tua adalah tokoh yang punya kesetiaan, punya ketaatan, dan mereka akan dibangun secara rohani, secara iman, dan mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dan tentunya hal-hal ini yang dibutuhkan hari-hari ini untuk kita bisa melihat sesuatu yang lebih baik. Hari ini saya akan berbicara kepada saya dan saudara tentang fondasi. Dan kalau kita berbicara fondasi, tentunya kita tidak akan berbicara hanya fondasi dalam bentuk bangunan, karena setiap bangunan tentunya mempunyai fondasi. Seperti saya katakan tadi, Candi Borobudur mempunyai fondasi yang cukup kuat, sehingga walaupun terjadi pergeseran, walaupun terjadi banyak hal dalam kurun waktu sekian ratus tahun, tetapi candi itu bisa terus berdiri karena apa? Ada fondasi, ada struktur yang kuat menahan. Hal yang sama saya ingin katakan bukan hanya saja pada bangunan, tetapi kalau kita berbicara fondasi, kita akan berbicara satu pijakan, kita akan berbicara satu dasar di mana kita akan membangun di atasnya. Kalau di dunia politik, maka kita akan berbicara dasar politiknya, fondasi politik kita apa cukup kuat. Di dalam dunia ekonomi kita akan berbicara apakah ekonomi, dasar ekonomi, fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat di tengah-tengah resesi, inflasi, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah banyak hal yang sementara terjadi. Apakah ekonomi kita cukup kuat? Begitu juga dalam hal berpolitik. Tentunya apakah politik kita cukup kuat di tengah-tengah pergeseran-pergeseran kebudayaan, pergeseran politik, peta politik yang berubah-ubah, apakah politik kita juga cukup kuat? Dan tentunya hal-hal ini membuat saya dan saudara harus bisa mengatasinya, kita harus bisa mengakalinya, supaya nantinya kalau kita membangun, kalau kita membentuk sesuatu, kita berani pastikan bahwa itu tidak akan runtuh dalam kurun waktu yang sangat singkat.
Tetapi kita berani pastikan bahwa itu akan bertahan begitu lama sampai kehendak Tuhan yang jadi tentunya. Nah, hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas. Kita akan buka kitab Lukas pasalnya yang ke-6. Lukas pasal 6, kita akan baca ayatnya yang ke-46 mulai. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Allah, Yesus memberikan satu peringatan, memberikan satu aturan, memberikan satu jalan bagi saya dan saudara untuk bisa membangun sesuatu. Dan caranya untuk membangun sesuatu, saya katakan di sini adalah siapa yang membisikkannya, siapa yang menceritakannya, siapa yang memberikan ide, itu yang penting. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Allah, Yesus memberikan contoh, memberikan sesuatu yang luar biasa, bahwa untuk orang itu bisa membangun sesuatu, dia harus bisa mendapat informasi terlebih dahulu. Dia harus bisa mendapati hal-hal yang baik. Sebagaimana Bapak Ibu akan membangun sesuatu, tentunya Bapak Ibu akan tahu, tanya dari tetangga gimana tanahnya itu seperti apa, kita akan tahu lokasinya seperti apa, kita akan tanya segala sesuatu. Bahkan kalau kita sudah tanya kepada tetangga kita mungkin akan tanyakan kepada mereka-mereka yang ahli dalam membangun. Kita tanya para arsitek untuk mereka bisa membangun, merancangkan segala sesuatu. Kita bertanya kepada mereka supaya pada saat kita membangun, kita berani pastikan bahwa bangunan itu pasti bisa bertahan baik. Kita berani pastikan bahwa bangunan itu bisa bertahan dalam segala musim. Kita berani pastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak luntur dalam waktu-waktu tertentu. Dan tentunya itu akan membuat saya dan saudara bisa nyaman di rumah yang sehat, di rumah yang kuat, di rumah yang stabil. Tentunya saya dan saudara bisa merasa kuat, kita bisa merasa aman, kita bisa merasakan sejahtera, kita bisa merasakan hal-hal yang baik. Dan hal inilah yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, bahwa untuk membangun sesuatu kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa memberikan satu masukan, memberikan satu nasihat yang baik bagi saya dan saudara, supaya kita bisa membangun dengan baik. Nah, Alkitab menjelaskan di sini bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya dan tentunya kepada saya dan saudara, bahwa saya dan saudara harus bisa mendengar perkataannya dan melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Dengan kita mendengar Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita berani pastikan bahwa kalau instruksinya dari Tuhan, maka bangunan apapun yang kita bangun, entah itu pekerjaanmu, entah itu bisnismu, entah apa saja yang kita ingin bangun, maka kita yakin kalau kita sudah menanyakan, berkonsultasi, dengan kata lain dengan mereka-mereka yang hebat, atau dalam hal ini tentunya kepada Yesus yang adalah kepala tukang kita yang luar biasa, maka tentunya bangunan kita itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Ada banyak kali saya dan saudara tentunya harus membutuhkan banyak sekali orang-orang yang dapat kita berkonsultasi. Ada banyak bangunan-bangunan yang kelihatannya besar, tetapi
ada beberapa kecelakaan yang terjadi karena apa? Salah perhitungan, salah ini, dan salah banyak hal. Tentunya ada banyak hal yang harus dilihat, tetapi satu hal yang kita tahu bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah salah dalam mengkalkulasi, Tuhan itu tidak pernah salah dalam menunjukkan satu daerah, Tuhan itu nggak pernah salah dalam menentukan satu bahan, Tuhan itu nggak pernah salah dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita berjalan melakukan apa yang Tuhan mau, maka Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa bangunan kita itu akan bertahan. Saya dan saudara bisa saja membangun rumah kita dengan gaya kita sendiri tanpa berkonsultasi dengan mereka-mereka yang hebat. Bisa saja kita membangun seperti itu. Tetapi Alkitab mengatakan di sini bahwa pada satu ketika dengan berjalannya waktu, maka bangunan itu akan diuji. Apakah bangunan itu cukup tahan panas? Apakah bangunan itu cukup tahan goncangan? Apakah bangunan itu cukup tahan dengan angin badai? Apakah bangunan itu cukup tahan dengan gempa bumi yang ada? Itu akan terlihat pada saat bangunan itu sudah dibangun. Silakan kita membangun dengan gaya kita, dengan cara kita membangun sendiri bisa. Tetapi sekali lagi, pada saat ujian itu datang, apakah bangunan kita cukup kuat? Tetapi kembali, kalau kita berkonsultasi atau kita meminta nasihat kepada mereka-mereka yang hebat, tentunya mereka sudah tahu, oh ya, struktur tanah kamu cukup kuat. Dengan struktur tanah seperti ini, fondasi seperti ini akan cukup kuat untuk dibangun sesuatu yang lebih baik. Tentunya kita akan bisa melihat sesuatu yang lebih baik. Banyak kali saya dan saudara tidak mempertanyakan segala sesuatu kepada Tuhan, sehingga pada saat kita mengalami badai, kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, kita mengalami hal-hal yang sulit, kita bisa melihat ada kehancuran, kita akan melihat banyak sekali kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam apa saja yang kita kerjakan, bahkan dalam kerohanian kita sekalipun. Berapa banyak orang-orang yang bisa gagal mengiring Tuhan. Berapa banyak orang tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tentunya saya ingin katakan bahwa kalau itu terjadi, mungkin mereka tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau segala sesuatu dikerjakan menurut cara Tuhan, menurut kehendak Tuhan, mau angin badai sekalipun, maka bangunan itu tidak akan pernah tergoyahkan. Hal-hal yang lain di sekeliling kita bisa tergoyahkan, tetapi selama bangunan kita kuat, maka tentunya itu tidak akan bisa menggoyahkan kita. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kita membentuk kerohanian kita dengan cara yang baik, maka goncangan apapun, keadaan apapun yang paling sulit, maka segala sesuatu tidak akan bisa menggoncangkan kita. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasalnya ke-11. Kita akan baca ayat di sana. Saya akan bacakan buat kita. Apabila dasar-dasar dihancurkan, Mazmur 11 ayat 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Kalau kita baca peristiwa ini, maka kalau kita baca di atas, di situ dikatakan untuk pemimpin biduan dari Daud. Jadi ayat ini ditulis oleh Daud, dan tentunya kita dapat di sana bahwa Daud bisa memberikan satu kalimat ini kepada saya dan saudara untuk memberikan satu pembelajaran bahwa dia, pribadi Daud adalah pribadi yang cukup kuat. Kenapa saya akan berkata pribadi Daud adalah pribadi yang cukup kuat? Kita tahu bersama di tengah-tengah bangsa Israel mengalami goncangan dasar, kepemimpinan pada waktu itu hancur, ekonomi pada waktu hancur, keamanan pada waktu itu hancur, mental orang-orang Israel pada waktu itu hancur. Segala sesuatu itu hancur dan tidak ada orang yang sanggup berdiri, dan hanya Daud yang bisa berdiri kepada Tuhan. Itu sebabnya ayat ini menjelaskan bagaimana Daud ingin memberikan wawasan kepada saya dan saudara. Dia sudah melewati dan dia sudah bisa melihat bahwa kalau orang-orang tidak melakukan segala pembangunan itu tidak berdasarkan kehendak Tuhan, maka bangunan mereka itu akan goyah. Dan kita bisa melihat Israel goyah. Israel gak kuat. Sehebat-hebatnya Saul takut juga. Sepintar
punya pengalaman yang luar biasa dari bangsa Israel mengalahkan orang lain, mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi pada saat mereka berhadapan dengan Saul, mereka pun goyah. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan Daud merasakan ini, kepemimpinan yang tidak cukup kuat, tetapi itu tidak membuat dia untuk tidak cukup kuat. Dia harus tetap kuat di tengah-tengah kepemimpinan yang tidak cukup kuat. Dia harus tetap kuat di tengah-tengah ekonomi yang tidak cukup kuat. Dia harus cukup kuat di tengah-tengah mental bangsa Israel yang tidak cukup kuat. Dia harus cukup kuat di tengah-tengah orang lain yang suka dan sering kali ingin menjatuhkan dia. Bahkan pemimpinnya pun, Raja Saul sendiri pun selalu berusaha menjatuhkan dia. Tetapi bagi Daud, dia berkata kepada saya dan saudara, oke, dasar-dasar seperti itu bisa hancur. Tetapi yang namanya Daud, dan saya ingin katakan yang namanya orang percaya, yang namanya orang Kristen, maka kita harus berani pastikan bahwa kita tidak akan tergoncang. Kita harus berani pastikan bahwa kita tetap mempunyai masa depan di dalam Tuhan. Kita harus berani pastikan bahwa keadaan buruk sekalipun yang sementara terjadi tidak dapat menjatuhkan iman percaya saya dan saudara. Tetapi kita tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Allah juga akan melakukan hal yang sama bagi saya dan saudara di hari-hari ini. Di tengah-tengah ekonomi kita, di tengah-tengah ekonomi dunia mulai mengalami dampak resesi. Bahkan ada beberapa pemikiran-pemikiran, beberapa kesimpulan-kesimpulan yang menyatakan bahwa ada sekian puluh negara yang akan masuk kebangkrutan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu salah satu negara yang mengalami kebangkrutan adalah Pakistan. Dan sudah dideteksi ada sekian puluh negara lagi yang akan mengalami kebangkrutan. Tentunya ini akan mengakibatkan ekonomi itu akan kocar-kacir. Ekonomi juga akan mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi saya ingin katakan, apapun yang sementara terjadi di luar sana, kalau saya dan saudara punya keyakinan yang cukup kuat di dalam Tuhan, maka itu tidak akan membuat saya dan saudara kacau. Tidak akan membuat saya dan saudara untuk mundur daripada Tuhan. Tidak akan membuat saya dan saya akan gagal. Tidak akan membuat saya dan saudara lari daripada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, hal-hal itu yang akan membuat saya dan saudara akan dilihat oleh orang lain bahwa benar iman kita di dalam Tuhan adalah iman yang tidak tergoyahkan. Saya sudah katakan tadi, ke depan tentunya ada banyak masalah, ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Ada gejolak-gejolak politik yang akan terjadi yang tidak pernah kita prediksikan. Tetapi saya ingin katakan, kalau toh terjadi goncangan yang paling parah, dasar-dasar yang saya sudah katakan itu dasar politik, dasar pemerintahan, dasar ekonomi pun harus hancur. Yang jadi pertanyaan, apakah iman kita cukup kuat? Yang jadi pertanyaan, apakah kerohanian kita di dalam Tuhan cukup kuat? Tetapi seperti Daud, dia berani pastikan, gak apa-apa. Negara Israel pada waktu itu gak bisa maju lagi. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam was-was. Mereka gak bisa lihat sesuatu yang lebih baik. Yang mereka lihat adalah kemungkinan mereka hancur. Yang mereka lihat kemungkinan mereka ditawan. Yang mereka lihat adalah kegagalan yang akan terjadi. Tetapi bagi seorang Daud yang tahu akan kebenaran firman Allah, yang tahu siapa Allahnya, dia tetap percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Maka itu yang mendorong hidup dia untuk memastikan kepada semua orang yang sudah lemah, semua orang yang sudah tidak berdaya, untuk kembali kuat. Walaupun mereka tidak membantu Daud, walaupun mereka tidak mensupport Daud, tetapi bagi Daud, dia harus bisa berdiri menyatakan bahwa Allah Israel adalah Allah yang tidak pernah berubah.
Saya ingin katakan kepada saya dan saudara juga, kalau kita membangun suatu iman keyakinan kita dengan benar, maka tentunya saya dan saudara bisa berdiri bagi mereka yang lemah. Kita bisa berdiri bagi mereka yang sudah tidak berdaya. Kita bisa berdiri bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan. Kita bukan datang melemahkan mereka, kita bukan datang membuat mereka menjadi takut. Tetapi kita akan datang menghadirkan diri kita seperti Daud. Saul sudah tidak bisa memberikan harapan kepada orang lain, tetapi Daud bisa memberikan harapan. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati itu, jangan kita berpikir bahwa menurut kita terlalu kecil. Menurut kita nggak bisa memberikan solusi kepada orang lain. Menurut kita mungkin kita beranggapan, siapa diri saya nggak punya latar belakang apa-apa yang bisa diandalkan. Bisa bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Daud mempunyai pemikiran seperti itu. Kalau dia punya pemikiran yang ada dalam bisikannya adalah dari dunia akan berkata, kamu siapa? Kemampuan kamu apa? Pengalaman kamu apa? Modal kamu itu apa? Apa yang dapat kamu kerjakan? Apa yang kamu dapat buat? Kalau umpama Daud langsung merasa, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi saya mau katakan, karena Daud punya pengalaman, dia tahu siapa Allah. Pada saat dia mengalami persoalan-persoalan itu, pada saat dia mengalami persoalan dengan Goliat, dengan Saul, dia hanya berkata pada Saul, Saul nggak usah takut. Saya pernah berhadapan dengan binatang buas. Tetapi karena Tuhan, Daud bisa keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sementara terjadi dalam kehidupan pekerjaanmu. Mungkin orang berkata, udahlah, kamu udah gak bisa apa-apa. Gimana mau dijalankan? Gimana mau maju? Gak bisa apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu saudara-saudara masih punya kekuatan kecil, di tengah-tengah orang bilang gak bisa bersaing, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara punya Tuhan yang besar, maka Bapak Ibu saudara-saudara bisa bersaing. Orang mungkin bisa menganggap remeh hidupmu. Orang mungkin gak menganggap apa-apa tentang hidupmu. Mungkin engkau sendiri juga tidak menganggap bahwa engkau bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi karena engkau tetap percaya sama Yesus, karena engkau tetap yakin bahwa Allah kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, maka engkau terus maju dan berkata, enggak, saya harus berdiri untuk bisa menyaksikan bahwa Allah saya besar. Saya harus bisa memastikan bahwa kalau saya bersama-sama dengan Tuhan saya, maka Goliat sebesar apapun dia, saya bisa hadapi itu, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan ini yang harus ada dalam kehidupan saya dan saudara, untuk kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sehingga apa yang membuat kita lemah? Apakah dari diri kita atau mungkin orang lain yang membuat kita lemah? Atau mungkin ada Goliat-Goliat lain yang membuat kita lemah. Atau mungkin ada Saul-Saul yang lain coba mengancam kita, membatasi pelayanan kita, membatasi apapun yang kita sementara kerjakan. Tetapi satu hal kembali lagi kita harus taruh. Daud ingin berkata, dasar-dasar itu bisa hancur. Kita nggak punya pegangan. Hari-hari ini pegangan kita apa? Karena kita hidup di dunia, kita pegangan kita karena pekerjaan kita, karena keluarga kita, pegangan kita karena harta kita dan segala sesuatu. Tetapi saya mau katakan, kalau Allah goncangkan itu, tidak tunggu lama. Saya mendengar sendiri kesaksian-kesaksian. Ada orang-orang yang merasa, saya cukup hebat, modal yang cukup besar, punya reputasi yang cukup, ada hal yang bisa dibanggakan. Tetapi dia mengakui secara pribadi bahwa ternyata kalau bagi Tuhan,
untuk menggoyahkan itu terlalu mudah. Ternyata bagi Tuhan, untuk Tuhan menghancurkan itu terlalu mudah. Itu sebabnya saya dan saudara harus bisa menerima bisikan yang cukup baik. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara merasa saya pembisik yang tidak cukup baik, ayo Bapak Ibu tegur saya, ingatkan saya, supaya saya nggak jadi bisik-bisik yang tidak baik, supaya kita sama-sama maju. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu saya pembisik yang cukup baik, ayo kita sama-sama membangun pelayanan, supaya segala sesuatu bisa jadi lebih baik. Apalagi kalau kita mendapat bisikan dari Tuhan, kita mendapat pengarahan dari Tuhan, kita mendapat pewahyuan dari Tuhan, kita mendapat pedoman-pedoman dari kebenaran firman Tuhan. Apakah saya dan saudara tidak cukup berani untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin? Saya percaya kalau kita ingin melakukan sesuatu yang tidak mungkin dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka segala sesuatu itu pasti dimungkinkan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud mungkin semua orang Israel merasa tidak mungkin. Tidak mungkin mengalahkan yang namanya Goliat. Tidak ada satu orang Israel yang berani maju. Tidak ada satu orang Israel yang berani menawarkan diri mereka. Tidak ada perwira yang hebat, pejuang yang hebat yang dapat menawarkan hidup mereka untuk supaya membuktikan Allah Israel adalah Allah yang besar. Hanya seorang kecil tetapi menghadirkan dirinya bersama-sama dengan Tuhan, dan dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau Bapak Ibu saudara-saudara memiliki Tuhan yang besar, pasti dia akan menunjukkan membangun sesuatu dengan cara yang benar. Pasti dia akan menunjukkan kepada saya dan saudara membangun segala sesuatu dengan satu kepastian. Kita yakin kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita pasti akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Ada asuransi, ada jaminan hidup yang Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Kita nggak perlu takut dengan hal-hal yang sangat sulit. Tetapi kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan untuk kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata bagi saya dan saudara. Kalau kita buka di dalam kitab Habakuk, Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3, kita baca ayat 17, bagaimana Habakuk mempunyai prinsip yang luar biasa, bagaimana di tengah-tengah goncangan dasar yang hancur, pegangan yang hilang, pijakan yang tidak ada, tetapi dia tetap kuat. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Seorang yang luar biasa. Mungkin orang akan berkata, Habakuk ini orangnya udah nggak beres. Masa hidupnya lagi bangkrut, nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan. Tetapi kalau ibadah bersorak-sorak dengan luar biasa, kalau ibadah bergirang dengan luar biasa, kalau menyembah dengan luar biasa, kalau beribadah memang dengan sikap yang luar biasa. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa melakukan ini. Karena kalau orang-orang gak kuat, dia akan berkata, ngapain saya harus beribadah, ngapain saya harus berdoa, ngapain saya harus memuji Tuhan, kalau hidup saya gak diberkati oleh Tuhan, kalau kenyataan masa depan saya hancur, kalau kenyataan apa yang saya kerjakan segala sesuatu seakan-akan sia-sia. Tetapi kalau kita memiliki iman yang cukup kuat, dasar dari kebenaran firman Tuhan, dasar dari pengetahuan kita tentang Allah yang cukup kuat, maka saya dan saudara akan berkata, puji Tuhan, hari ini memang saya belum dapat pekerjaan, tetapi bukan berarti saya akan meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya dapat masalah, tetapi bukan berarti saya akan tinggal di rumah dan saya marah-marah sama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya seakan-akan kehilangan sesuatu, tetapi bukan berarti saya akan meraju dan saya akan murtad tinggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya kita akan berkata, oke, masalah itu datang, tetapi kita yakin enggak, itu hanya sementara saja. Satu ketika segala sesuatu pasti akan
dipulihkan. Satu ketika Allah akan menunjukkan kasih karunia-Nya. Satu ketika segala sesuatu akan dikembalikan Tuhan kepada saya dan saudara. Dan itu yang harus kita miliki. Minggu kemarin saya sudah sampaikan kepada kita, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, bukan berarti hidup kita itu enak-enak dan enak-enak terus. Tetapi Tuhan katakan hidup kita selalu ada dihina, dicemooh, dimaki, kita mengalami banyak kegagalan-kegagalan. Kalau toh itu diizinkan oleh Tuhan dan kita tidak pernah mundur, kita tetap bertahan di dalam Tuhan, janji Tuhan, Dia berkata bahwa kita akan menerima berkat 2 kali ganda. Kita akan menerima pertolongan 2 kali ganda. Kita akan menerima pemeliharaan 2 kali ganda. Kita akan menerima sukacita yang 2 kali ganda. Kita akan menerima banyak hal yang hebat, yang luar biasa yang Allah akan kerjakan, asalkan saya dan saudara tetap ada di dalam Tuhan. Karena kembali lagi, kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan satu ketika goncangan itu datang. Kita marah-marah, kita kesal, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai berbantah-bantah, kita mulai jauh daripada Tuhan. Kenapa? Kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saya dan saudara hari-hari ini kita benar-benar harus kuat di dalam Tuhan. Kita benar-benar harus dibangun kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita mendengar bisikan Tuhan, mendengar suara Tuhan, maka bangunan kita akan kuat. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, maka bangunan kita pasti akan hancur. Alkitab mengatakan dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10. Kalau pencuri itu, dengan kata lain, kalau kita hidup dengan cara dunia, kita hidup dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan dunia, maka pada satu ketika dia akan membunuh dan membinasakan segala sesuatu. Dia akan menghancurkan segala sesuatu. Tetapi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, maka kita akan melihat apapun yang kita kerjakan, kerohanian kita akan melipat gandakan segala sesuatu. Kita akan memperoleh hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kerohanian kita yang naik, yang benar di dalam Tuhan, itu akan mengakibatkan saya dan saudara akan merasa nyaman dan aman di dalam Tuhan. Sehingga hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Tuhan, kita benar-benar harus ada kuat di dalam Tuhan. Sudahkah kita mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan? Ke depan bukan sesuatu yang gampang harus kita lewati. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti cakap melewati itu semua. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera yang Tuhan akan kerjakan, yang Tuhan akan buat kita semua. Sehingga kalau hari-hari ini mungkin kita mulai, Tuhan, saya sudah mulai lemah. Periksa diri, siapa yang mulai bisik di telingamu? Siapa yang mulai bisik, udah kamu gak usah setia, udah kamu gak usah melayani, udah kamu. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, katakan, dalam nama Yesus, tinggalkan itu dalam pikiran saya. Izinkan bisikan Tuhan masuk. Kalau Tuhan bilang, kamu harus mengasihi, kamu harus bisa mengampuni, kamu harus bisa melakukan ini, kamu harus berbuat ini, lakukan saja. Mungkin awal-awalnya tidak enak, awal-awal tidak nyaman. Tetapi Alkitab mengatakan sekali lagi, semuanya itu, ya, semuanya itu pasti akan mengalami ujian. Semuanya itu pasti akan mengalami apa disebut dengan persoalan. Apakah akan cukup kuat untuk bertahan? Banyak kali kita hanya berpikir sesuatu secara jasmani. Tapi saya mau katakan, ingat, jasmani kita pun, apakah kita cukup kuat? Kita nggak pernah tahu tiba-tiba kita bisa sakit. Kita tidak pernah tahu tiba-tiba kita bisa lemah. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang telepon sama saya bilang, saya lemah hari ini. Saya nggak tahu apakah saya sakit. Kemarin saya masih baik-baik, kok tiba-tiba sekarang saya sakit. Tiba-tiba saya bahkan sampai kemarin dikatakan, sekarang saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa bergerak.
Saya tanya, udah ke dokter belum? Saya sudah ke dokter, sudah terapi, sudah minum. Tapi tiba-tiba seperti itu. Bisa tiba-tiba, dia sendiri bingung, kok bisa seperti itu? Bencana datang itu tiba-tiba. Tetapi saya mau katakan, apapun yang datang secara tiba-tiba bagi saya dan saudara, yang jadi pertanyaan, apakah kita cukup kuat di dalam Tuhan? Kalau kita cukup kuat di dalam Tuhan, kita akan berkata sama Tuhan, Tuhan, saya akan tetap ada di dalam Tuhan. Karena bagi Tuhan, goncangan apapun yang sementara terjadi, apapun yang sementara kita alami, tetapi bagi Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, maka Dia pasti menolong dan memberkati kita. Amin. Di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 10, Yesaya 54 ayat 10, di situ dikatakan begini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Tadi kita sudah baca bagaimana Habakuk. Dia mengatakan kalau segala sesuatu itu bergoncang, dia tidak akan bergoncang, dia tetap setia. Sekarang dari Tuhan berkata, semua bisa bergoncang, masalah bisa datang, persoalan yang besar bisa datang, malapetaka yang paling besar bisa datang, tetapi Tuhan berkata bahwa kasih setiaku itu tidak akan pernah beranjak daripada kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, memang pasti akan terjadi persoalan, tetapi ingat baik-baik, Tuhan tidak akan pernah beranjak daripada kehidupan saya dan saudara. Dia selalu akan menolong saya. Dia selalu akan memagari saya dan saudara. Dia akan selalu melindungi, menjaga, menaungi saya dan saudara. Karena apa? Dia tidak akan pernah lalai dengan segala sesuatu yang Dia sudah perintahkan, yang Dia sudah janjikan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya hari-hari ini kembali lagi saya ingin mendorong buat kita semua. Apakah kita cukup kuat di dalam Tuhan? Ke depan banyak sekali hal-hal yang sulit akan terjadi. Tetapi bisa enggak Bapak Ibu Saudara-saudara pastikan dalam diri kita bahwa kita yakin kasih setia Tuhan itu tidak akan beranjak dari hidup saya dan saudara. Bisa enggak kita pastikan, Tuhan saya yakin mau jadi apa, tapi saya yakin perjanjian damai Tuhan itu tidak akan pernah beranjak daripada saya. Apa yang kau firmankan, apa yang kau janjikan itu tidak akan pernah beralih dari saya. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara masih yakin? Kalau hari-hari mulai tidak yakin, kembali lagi saya ingin katakan, apa yang kita baca di dalam kitab Lukas tadi, kita kembali lagi dalam kitab Lukas. Pada ayat 47 di situ dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku. Jadi setiap orang bisa datang kepada Tuhan. Ya, setiap orang bisa datang kepada Tuhan. Jadi pertanyaan, apa dia mendengarkan perkataan Tuhan atau tidak? Banyak orang datang ke gereja, dia nggak dengar, nggak baca firman Tuhan, yang baca notifikasi. Ya kan? Gimana bisa membangun satu kehidupan yang lebih baik? Jangankan melakukan, dengar aja enggak, apalagi mau melakukan. Karena Alkitab mengatakan sini, datang, dengar, dan melakukan. Jadi enggak cuman datang ibadah Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau sudah datang ke gereja, fokus diri kita, enggak, saya mau dengar kebenaran firman Tuhan. Saya pengen dengar apa sih yang Tuhan mau dalam diri saya melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah dengar, oh ini ternyata Tuhan mau saya harus seperti ini, berbuat seperti ini, berbuat seperti ini. Maka Alkitab mau pada saat kita berada di gereja sekalipun, bahkan pada saat kita keluar dari rumah ibadah, maka kita harus berani pastikan kita mau melakukan itu. Kalau kita melakukan itu, maka dasar kita, bangunan kita pasti tidak akan tergoncangkan di tengah-tengah badai apapun.
Sehingga saya harap ke depan Bapak Ibu saudara-saudara ini berkati Tuhan. Kalau kita ibadah, kita belajar dengar suara Tuhan. Kita belajar memberikan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Anggap notifikasi yang masuk, oh ya saya lagi mandi, nggak mungkin kan Bapak Ibu mandi bukan notifikasi kan? Walaupun sepenting-penting apapun, saya percaya kalau Bapak Ibu lagi mandi ya udah biarin dulu. Tunggu saja. Apalagi kalau Bapak Ibu lagi tidur siang, lagi ngorok, emangnya Bapak Ibu, aduh ada notifikasi mau bangun dulu, pasti dibiarin. Kalau tidur siangnya 2 jam baru notifikasi itu dibuka. Kenapa kita nggak taruh itu juga dalam kehidupan kita pada saat kita beribadah? Kita bisa abaikan itu dengan cara kita berpikir, ya udah anggaplah saya lagi tidur, tapi bukan saya lagi nggak tidur, tetapi saya lagi fokus dengan Tuhan. Maka saya ingin katakan, goncangan ke depan yang kuat sekalipun tidak sanggup membuat dasar kerohanian kita itu tergoncangkan. Alkitab mengatakan dalam kitab Ibrani, 1 kali kelak Allah akan menggoncangkan bukan bumi saja tetapi langit juga. Tetapi yang tidak tergoncangkan tidak akan pernah digoncangkan oleh Tuhan. Jadi kehidupan saya dan saudara benar-benar akan bertahan, berdiri teguh. Orang-orang akan bisa melihat bahwa benar ke Gunung Sion, ke kota Allah, ke kehidupan saya dan saudara. Orang akan melihat bahwa benar hidup saya dan saudara layak menjadi berkat bagi mereka. Dan saya ingin katakan lagi, kalau kita ada di dalam Tuhan, dunia akan bergoncang. Bahkan langit sekalipun akan bergoncang. Tetapi katakan dengan iman, apa yang Tuhan firmankan itu tidak pernah beranjak dari hidup saya dan saudara. Itu akan tetap dalam hidupmu. Dan itu berarti imani, Tuhan saya percaya. Kalau saya ada di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan terus menjaga saya. Kasih karunia Tuhan pasti akan menjaga. Bapak Ibu dengar lagi firman Tuhan tentang kasih karunia beberapa minggu yang sudah. Taruh itu, oh iya. Ternyata dia akan terus menolong saya. Ternyata dia terus memberkati saya. Ternyata dia terus akan menaungi saya dan saudara. Dan saya mau katakan itulah hidup kita di dalam Tuhan. Sehingga mengakhiri kebenaran firman Tuhan, saya kembali lagi mendorong buat Bapak Ibu saudara-saudara. Siapa pembisikmu? Pembisikmu menentukan masa depanmu. Pembisikmu menentukan bagaimana engkau membangun rumahmu. Benar atau tidak rumahmu, nyaman atau tidak rumahmu, hebat atau tidak kehidupan pekerjaan usaha rumah tanggamu, tergantung dari siapa yang membisik. Kalau Tuhan yang membisik untuk kita melakukan semua dengan cara yang benar, yakin pada saat goncangan kita tetap berdiri kuat. Oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan, kesanggupan dan kemampuan buat kita semua. Puji Tuhan, ini sedikit kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdiri dan kita akan berdoa. Percayalah bahwa kemurahan Tuhan akan tetap menyertai saya dan saudara. Dia adalah perisai bagi saya dan saudara. Kalau dia adalah perisai kita, maka yakinlah tetap ada di dalam dia. Jangan pernah meninggalkan perisai itu. Karena kalau kita angkat, kita cabut perisai itu dan kita merasa saya cukup kuat, saya cukup hebat. Ingat, panah dari si iblis itu bisa kena sasaran bagi saya dan saudara. Dengan mudah dia menghancurkan saya dan saudara. Tetapi kalau kita ada perisai Tuhan, mau panas seperti apa, perisai Tuhan dapat menahan. Karena dia sanggup menjaga, memelihara saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian ini, Engkaulah perisaiku. Biar Tuhan menyertai, menolong dan memberkati kita semua. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, apakah hidupmu mulai goyah? Kalau sudah mulai goyah, maka teriaklah seperti Petrus berteriak kepada Yesus pada saat imannya goyah, pada saat kepercayaannya mulai luntur. Dia sementara ada di tengah-tengah danau, berjalan di atas air, tiba-tiba dia jatuh. Tetapi pada saat dia berteriak minta tolong, Tuhan tolong saya, pada saat dia mau kembali kepada Allah, maka tangan Tuhan itu terulur bagi hidup. Tetapi selama dia nggak pernah takut, selama dia percaya kepada Tuhan, selama dia beriman kepada Allah, badai itu datang, angin itu datang begitu rupa, gelombang begitu dahsyat, tetapi seorang Petrus bisa berdiri. Itu yang saya katakan tadi menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, iman percaya kita ada di dalam Tuhan, keyakinan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka badai apapun yang coba menggoyahkan hidup saya dan saudara, mengacaukan hidup pekerjaan, usaha, mata pencarian kita, tetapi kita berkata enggak. Ada tangan Tuhan yang siap menggendong saya. Ada pertolongan Tuhan yang siap menopang saya. Ada cara Tuhan yang luar biasa yang dapat meluputkan saya dan saudara. Itu sebabnya kembali lagi, ayo Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan, kalau saya bukan seorang pembisik yang baik, seorang gembala yang cukup baik, ayo Bapak Ibu tegur saya supaya sama-sama kita bisa menjadi lebih baik. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada berkat-berkat yang Bapak Ibu bisa terima dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang ada di gereja ini, ayo kita bersama-sama melihat bahwa kita sanggup, kita bisa oleh karena Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan pasti akan melepaskan saya dan saudara. Kita yakin bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa lagi bagi saya dan saudara. Jika kita tidak tergoyahkan lagi, kita akan berkata, enggak, aku cukup punya Tuhan yang besar, aku cukup punya Tuhan yang dahsyat. Memang gak ada orang yang dapat menolong. Israel tidak bisa menolong. Bahkan Israel berusaha membunuh Daud. Tetapi bagi yang namanya Daud, yang sudah percaya, yang menetapkan hatinya untuk percaya kepada Allah Israel, dia tidak pernah tergoyahkan. Dia tidak pernah tercemar untuk melakukan hal-hal. Dia bisa saja mendapat bisikan, mendapat jalan pintas untuk menjadi seorang raja. Bisa. Ada bisikan, ayo Daud kamu bunuh saja, ini kesempatan kamu jadi raja. Tetapi bagi Daud, enggak, aku punya firman Tuhan, aku percaya bahwa janji Tuhan itu tetap nyata. Dia tidak mengambil jalan pintas itu. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah mengambil jalan pintas. Orang-orang akan berkata ini adalah kesempatan yang terbaik, ini adalah peluang yang terbaik, ambil itu. Tetapi saya katakan kalau itu belum sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan pernah. Karena satu waktu goncangan itu akan datang, dan mungkin kita akan kehilangan segala sesuatu. Mungkin kita akan gagal. Tetapi kalau kita mau lihat seperti Daud, dia tetap dengar suara Tuhan. Kerajaannya tetap kokoh. Bahkan sampai sekarang ini, dunia tetap mengakui bahwa Daud adalah sosok raja yang luar biasa. Kenapa? Dia punya iman, dia punya ketetapan, dia tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan saya mau katakan Bapak Ibu jemaat GPD Agape, berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan melihat hari-hari baik yang Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan buat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan dari refnya pujian. Amin. Haleluya. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
yang mungkin mulai goyah seperti Petrus. Gak cukup kuat karena dia mendengar badai, angin. Dia melihat situasi sekeliling sehingga dia jatuh. Sebagai manusia kita mungkin bisa lemah, tetapi kalau hari ini Tuhan mau kita lagi ada di dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan ada bagi saya dan saudara untuk supaya kita bangkit kembali. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara, kita bangkit. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang hari-hari membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan uluran tangan Tuhan, membutuhkan topangan Tuhan, karena ada goncangan yang cukup besar. Angkat tanganmu. Tuhan, hamba berdoa, jemaat-jemaat ini, kami bahkan kami semua manusia biasa, kami goncang Tuhan. Di setengah-tengah ada orang berbisik, menggosipkan hidup kami, mencemooh hidup kami, membuat cerita yang tidak baik. Kami lemah dan kami mau keluar, kami gagal. Tapi hari ini hamba percaya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangannya sudah terangkat. Kami mau mendengar firman, kami mau ada lagi di dalam Tuhan. Kami mau berpegang akan janji kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa, hamba minta dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang lemah dipulihkan, yang lemah disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami akan kuat lagi di dalam Tuhan. Kami kuat melangkah lagi bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak akan tergoyahkan lagi, karena ada tangan Tuhan yang akan menopang kami, akan ada tangan Tuhan yang akan terus menggendong kami. Dan kami percaya bersama-sama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kami akan hadir seperti Daud, bukan melemahkan orang lain, tapi kami hadir membangkitkan semangat orang lain, membangkitkan semangat orang lain. Kami hadir membuktikan kepada orang lain bahwa Allah kami dalam Yesus tidak pernah mati, tetapi Dia yang sudah bangkit sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia juga yang akan memberkati saya dan saudara. Dan hamba percaya hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan pulang dengan damai sejahtera. Kami akan pulang dengan pertolongan, dengan anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah di dalam segala perkara Yesus ditinggikan, Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini hamba percaya, kalau kami, telinga kami, mata kami tertuju kepadamu Tuhan, maka apapun yang akan kami kerjakan, pembangunan kami akan tahan tegak berdiri untuk kemuliaan kebesaran akan Tuhan. Terpuji namamu. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman, kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat, kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus, pasti tinggal menyertai kita semua, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.